Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat yang kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sahabat yang kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai rahasia doa yang dijawab Tuhan. Nah, apa rahasia doa yang dijawab Tuhan? Sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Saya anak Tuhan sejak lahir. Orang tua saya Kristen. Saya lahir dari keluarga miskin. Ibu saya tukang jahit. Ayah saya tukang betulin mesin tik. Tapi Tuhan saya yakin punya rencana dalam hidup saya. Baik, karena diminta ada kesaksian. Yang banyak dibaca adalah kesaksian saya ketika saya menulis di Andy's Corner ya, di website saya, tentang bagaimana kesaksian bahwa Tuhan itu ada. Ketika saya remaja tumbuh dan mencari identitas diri, pada saat itu saya melihat hal-hal yang menurut saya tidak cocok dengan prinsip-prinsip yang selama ini diajarkan di gereja. Beberapa jemaat saya lihat karena bertetangga di luar gereja, mereka kasar dengan istri-istri mereka. Bahkan saya menyaksikan sendiri ada yang memukul istrinya. Dari situ saya bilang, percuma dia bicara tentang kasih, tetapi dalam perilaku sehari-hari tidak ada kasih di situ. Jadi saya mulai tidak percaya pada gereja waktu itu untuk jangka waktu yang lama. Istri saya, bapaknya tentara, tetapi dia satu-satunya yang Kristen. Atas izin orang tuanya dia memilih agamanya. Orang tuanya sangat demokratis. Ketika dia bilang saya mau jadi Kristen, orang tuanya bilang sepanjang kamu jadi Kristen yang baik, silakan. Dan saat ini dia yang aktif mendorong saya untuk kembali ke gereja. Jadi satu hari berkali-kali ya, anak-anak dibawa ke gereja, dia selalu bilang, "En, kamu adalah kepala rumah tangga, kamu harus memberikan teladan." Saya bilang, "Kamu aja." Karena hati saya tidak bisa berpura-pura untuk ke gereja, kemudian saya tidak terlalu percaya pada gereja. Sampai satu hari saya dan Abu Rizal Bakri waktu itu dengan jet pribadinya kami ke Uzbekistan. Dalam perjalanan cuaca buruk sekali. Pesawat kami diombang-ambing di atas Maldives itu. Saya bilang, "Tuhan, kali ini tolong saya jangan jatuh. Sungguh mati kalau nggak jatuh saya akan kembali ke gereja." Saking takutnya saya bilang, "Tuhan, benar-benar kali ini saya tidak bohong, saya akan ke gereja." Nah, hal yang membuat saya sedikit lega atau sedikit merasa tenang waktu itu di tengah cuaca yang buruk, saya bilang udah pasti jatuh waktu itu, pesawatnya sudah begini-begini, kilat, petir, hujan deras. Tapi saya lihat pilotnya orang bule. Nah, kita kan orang Indonesia asal bule aja tenang gitu ya. Walaupun mungkin bulenya baru belajar nyupir juga gitu. Tapi akhirnya kami sampai. Kembali ke Jakarta, saya cerita pada istri saya. Belum cerita dulu. Saya bilang sama istri saya, minggu ini kita ke gereja ya. Kaget istri saya. "Hah? Serius?" "Iya, kita ke gereja." Kenapa? "Udah, nggak ada masalah, aku pengen ke gereja." Saya sembunyikan itu kan. Tapi istri saya kan penasaran, apa yang membuat Andi Noe tiba-tiba berubah drastis kembali ke gereja. Akhirnya satu hari saya cerita, "Pi, kamu tahu nggak? Aku ini nyaris jatuh." "Kapan?" Nah, saya ceritakan. Dia bilang, "Tunggu dulu, aku ingat tanggal berapa itu, jam berapa." Nah, pada jam itu rupanya dia dan anak bungsu kami, saya punya 3 anak, anak bungsu kami, mereka tiba-tiba berdoa. Malam itu kata istri saya, nggak tahu kenapa saya harus berlutut bersama anak bungsu, karena kebetulan mereka cuma berdua di rumah. "Ayo kita doakan ayah." "Doakan apa?" kata anak saya. "Kita doakan semoga ayah kembali ke gereja." Dan jam itu, detik itu dia berdoa, dan detik itu pesawatnya begini.
Sejak itu saya bilang sama istri saya, jangan sekali-sekali kamu berdoa seperti itu kalau aku lagi terbang. Deg-degannya luar biasa. Jadi saya bilang lain kali doanya waktu aku di darat aja, jangan di udara. Saya ini penakut naik pesawat. Jadi pada saat itu memang doanya dikabulkan, dan sejak saat itu saya ke gereja. Ya sahabat yang kasih Tuhan, itu tadi tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama mengenai rahasia doa yang dijawab Tuhan. Ya sahabat yang kasih Tuhan, tentunya setiap orang yang berdoa ya pasti punya kerinduan atau keinginan supaya doanya dijawab Tuhan. Tetapi bagaimana supaya doa kita dijawab Tuhan? Selanjutnya kita akan melihat ya pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Epinius Dotoni mengenai rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang bukan untuk ambisi atau doa untuk keinginan kedagingan, tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, Elia berdoa sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, supaya terjadi pertobatan atas Israel. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang mendatangkan mujizat, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ingat saudara, doa untuk pertobatan, doa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan adalah apa? Doa yang benar-benar bukan dari ambisi, keinginan, hawa nafsu. Amin. Nah saudara, contohnya gimana? Saya kebetulan saya punya ayah. Ayah saya itu saudara nakal, judi, setelah itu main perempuan, judi, main perempuan. Dia SD tidak lulus, hidupnya hanya megang kartu, judi terus, hidupnya judi. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Dan mama saya waktu dia bertobat, ingat saudara, mama saya itu menunggu papa saya bertobat tidak lama, cukup 20 tahun. Nah pada waktu mama saya bertobat, dia berdoa sungguh-sungguh minta pada Tuhan. Ingat saudara, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang bukan untuk ambisi, keinginan manusia, tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mama saya berdoa supaya papa saya bertobat dan melayani Tuhan. Semakin didoakan mama saya, bukannya papa saya bertobat, tambah kumat. Ingat, iblis menggoda dengan apa? Tekanan. Apa saudara? Malah mama saya dimaki-maki, dikatakan gara-gara kamu percaya Yesus, setiap kali judi digerobyok polisi, setelah itu bubar, kacau semua gara-gara Yesus, gondrong, ngomong gitu dah. Dia ngatain mama saya, terus ditekan habis sampai mama saya diusir keluar, minggat. Ingat saudara, strategi iblis adalah dua. Pertama tekanan, kedua adalah godaan. Apa saudara? Apa saudara? Nah, pada waktu, tapi ingat, doa mama saya waktu itu apa? Tuhan, jamah suamiku bertobat untuk melayani Tuhan. Ingat ya, doa yang dijawab Tuhan adalah doa untuk kemuliaan Tuhan, bukan keinginan ambisi manusia. Jelas saudara? Maka saudara doa yang benar. Ada doa yang tidak benar, ada. Contohnya Simpson, waktu dia jatuh dalam dosa, dia bertobat, dia berkata apa? Tuhan, cukup sekali ini saja, aku membalaskan kedua mataku. Dan Tuhan jawab. Dia mati, roboh, bangunan hancur, dia mati. Coba dia ngomong ini, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Belum tentu dia mati hari itu, betul? Tapi kan dia udah terlanjur frustasi, stres. Makanya doa orang frustasi itu bahaya juga adalah, Tuhan, cukup sekali ini saja, engkau beri aku kekuatan. Tuhan jawab, sekali itu saja. Dan setelah itu apa? Simpson mati. Nah itu doa orang frustasi. Nah mama saya berdoakan papa supaya bertobat.
dan melayani Tuhan. Jadi saudara, istri-istri yang berdoa untuk suaminya, doanya itu jamah bertobat untuk melayani Tuhan. Jelas saudara? Seperti Elia, dia berdoa supaya pertobatan atas Israel untuk melayani Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Kalau suami supaya kembali ke jalan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu diduain mama saya ditekan habis, maki-maki, dikatain apapun. Akhirnya mama saya disuruh keluar minggat. Waktu minggat keluar rumah, tiba-tiba mama saya dapat suara Tuhan. Tuhan bicara apa? Laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar itu aku datangi. Benar itu saudara. Kira-kira jam 2:30. Waktu 2:30 papa saya tidur ngorok gini, gitu. Tiba-tiba ada seorang tinggi besar, ini papa saya kesaksian, malaikat Tuhan, pegang itu kakinya papa saya. Hei laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar, bertobat engkau ke gereja. Dia kakinya gini, dan laki-laki tinggi besar itu hilang. Papa saya kakinya pincang, dipegang kakinya dah. Kakinya pincang, dia langsung nyari. Mamamu di mana? Loh, katanya papa suruh minggat. Mama saya dicari, ketemu. Mi, ayo kita ke gereja. Pi, ini bukan hari Minggu. Kenapa? Pokok ke gereja. Takut aku. Dia datang ke gereja, kakinya pincang. Dia doanya apa? Hei laki-laki tinggi besar, aku sekarang sudah ke gereja. Dan apa yang terjadi? Sejak hari itu papa saya bertobat dan nganter mama saya pelayanan naik motor sampai dia meninggal. Dia meninggal umur 69 tahun. Satu hal, mama saya doa sungguh-sungguh untuk pertobatan suaminya. Jelas saudara? Jadi doa yang besar kuasanya adalah doa yang bukan untuk kepentingan pribadi. Jelas? Jelas? Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya itu doa saya itu singkat aja. Saya doa sama Tuhan itu doanya gini, Tuhan, ini saya doa setiap hari ini saudara. Tuhan, dalam hidupku aku minta 2 hal saja, menikmati makan dan tidur. Ingat, nikmatnya hidup itu hanya ada 2, makan dan tidur. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Kamu punya uang banyak, tidak bisa tidur, kopior. Betul? Betul? Saya punya kawan, anak konglomerat, bapaknya konglomerat, punya bank, kaya raya. Tapi suatu kali dia tidak bisa tidur. Karena apa? Dia takut kalau tidur matanya pejem, selamanya pejem, alias mati. Berhari-hari, berminggu-minggu tidak bisa tidur. Makanya saudara, doanya perlu ada perubahan dikit. Doa sama Tuhan, berikan aku bisa menikmati makan dan tidur. Betul? 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 Dan apa yang terjadi? Sampai dia tidak bisa tidur, matanya gini. Konglomerat, uang triliunan, uang tidak bisa membeli tidur. Dia datang ke saya malam-malam kira-kira jam 2. Tok-tok, matanya udah gini. Kenapa? Pak Daud, aku sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak bisa tidur. Saya ngomong, apakah uangmu bisa membeli tidur? Tidak bisa. Uang triliunan, tapi tidak bisa menikmati. Kenapa kamu? Saya kalau pejem, takut saya itu pejem selamanya. Kenapa? Duitnya akeh. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya ngomong, udahlah, tak lihat, oh ada setan yang mengganggu dia, ngikutin dia. Ada setan yang ganggu kamu, tak doain sebentar. Saya doain dalam nama Yesus, setan keluar. Begitu setannya keluar, dia bisa tidur, hidup sampai sekarang. Dia berkata, Pak Daud,
Orang sekaya apapun, dia tidak bisa nikmati kalau dia tidak bisa tidur nyenyak. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Betul? 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 Makanya doa itu udah usah neko-neko, wis minta sama Tuhan itu aja, menikmati makan dan tidur, udah itu aja. Itu berkat. Itu kitab pengkhotbah berkata, biarlah aku apakah nikmatnya hidup? Hanya makan dan tidur. Ya puji Tuhan, sahabat yang dikasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui setiap firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya sahabat yang kasih Tuhan, dari pembahasan ini kita mendapat satu pemahaman di mana doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan kepada Tuhan dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sahabat yang kasih Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 demikian bunyinya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya sahabat yang kasih Tuhan, dari ayat ini tentunya juga ya memberikan satu, yaitu penekanan bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang lahir daripada iman. Ya, yang pertama tadi doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa pada Tuhan, di mana tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sesuai dengan ayat ini adalah doa yang lahir dari iman, di mana Tuhan akan menjawab doa kita. Sahabat yang kasih Tuhan, ya kalau kita melihat pembahasan tadi, di mana Elia sudah berdoa kepada Tuhan. Dan yang pertama adalah doanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga doanya yaitu doa yang lahir daripada iman. Di dalam Yakobus dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa sehingga hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Sahabat kasih Tuhan, yang membedakan mungkin antara kita dengan Elia adalah kesungguh-sungguhannya ataupun imannya, kepercayaannya, penyerahannya kepada Tuhan. Karena itu sahabat kasih Tuhan, apapun yang sedang sahabat gumulkan, apapun yang sedang sahabat doakan, ingat bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menjawab doa kita, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih sahabat yang kasih Tuhan. Demikian pembahasan hari ini mengenai rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Jikalau sahabat diberkati melalui setiap pembahasan yang disampaikan hari ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan, saran yang boleh membangun channel ini, sehingga channel ini boleh semakin berkembang, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Terima kasih kepada sahabat yang senantiasa setia mendukung channel kami. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara terkasih. Terima kasih sahabat yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.